Kita diperintah di dalam bertuhan kepada Allah, mengabdi, menghambakan diri kepada Allah, supaya lewat kenabian dan kerasulannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siang dan malam kita diajari supaya kita nyambung, mengadakan ikatan yang kuat kepada rantainya Allah siang dan malam, supaya terus memperbarui, supaya terus memperkuat ikatan kepada rantainya Allah ketika kita berada di dalam salat, ketika kita berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kanjeng Nabi Muhammad dan para salihin ini rantainya Allah. Jangan sampai putus dengan rantai ini. Jangan sampai tidak mempunyai ikatan yang kuat, yang kokoh dengan rantai ini, yaitu kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan para salihin. Orang yang menjalankan sholat pasti bila sampai kepada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, pasti dia akan melihat kemuliaan Sayyidina Muhammad di sisi Allah. Orang yang menjalankan sholat, yang mendirikan sholat, pasti melihat kemuliaan Sayyidina Muhammad di sisi Allah, pasti. Kecuali orang yang menjalankan sholat yang main-main atau yang masih belajar. Tapi orang yang sudah mendirikan sholat pasti apabila assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, pasti dia hadir kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka dari itu, jangan sampai berguru kepada orang dan jangan sampai berteman akrab kepada orang. Jangan sampai berguru kepada orang walaupun dia pinter, walaupun dia alim pinter, walaupun dia punya kitab yang sangat banyak, buku yang sangat banyak, tapi tidak kuat sambungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan para solehin. Jangan jadikan guru khusus, jangan jadikan guru istimewa, jangan jadikan guru rohaninya, jangan dijadikan guru hatinya. Walaupun dia sudah pinter, alim, punya ini, jangan. Karena kalau urusan tahu tentang agama, iblis pun tahu masalah agama. Dia menguasai ilmu kitab-kitab. Iblis menguasai ilmu-ilmu agama. Maka dari itu banyak perdebatannya iblis dengan para nabi-nabi sebelumnya. Perdapatnya iblis dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dengan keluarga sahabatnya Kanjeng Nabi. Kok bisa dia berdebat? Karena dia tahu agama, dia tahu ayat-ayat, dia menguasai, akan tetapi tidak punya ikatan,
Akan tetapi tidak nyambung kepada rantai ini. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Para hadirin, kalau mempunyai anak, mempunyai titel ini, pandai-pandai, jangan gembira jadi orang tua. Lihat dulu kemana sambungan hatinya. Lihat dulu berisi apa hatinya dan kemana kuatnya sambungan hatinya. Jangan bangga. Walaupun dia pintar tadi tidak mempunyai hubungan yang kuat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan para solehin, maka bisa putus nanti di akhirat. Kalau urusan kekuasaan, Fir'aun juga punya kekuasaan, Nabi Sulaiman juga mempunyai kekuasaan. Kalau mempunyai orang-orang yang manti sakti, Nabi Sulaiman juga punya, Fir'aun juga punya. Makanya sampai ada tandingan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau urusan kaya, Nabi Sulaiman kaya, Fir'aun juga kaya.